Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Haidar. Saya dari Prodi Matematika kelas D angkatan 2020. Di sini aku pengen ngejelasin tentang kalkulus integral, yaitu tentang materi panjang busur kurva. Nah, di dalam materi panjang busur kurva ini kita memiliki dua submateri, yaitu panjang busur kurva dan luas permukaan benda putar. Yang pertama kita akan bahas adalah panjang busur kurva. Nah, di sini kita akan pertama mengkonstruksi asal muasal rumus dari panjang busur kurva, di mana dari mana sih bisa didapatkan rumus panjang busur kurva gitu ya. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi, yaitu y sama dengan fx yang mempunyai turunan pertama yang kontinu pada selang tertutup a, b. Nah, kita akan buat partisi nih pada di gambar di sebelah nih. Ini merupakan grafik dari y sama dengan fx ya. Lalu kita akan membuat partisi atau bagian-bagian sebuah bagian yang kita namakan P gitu ya, yang akan membagi dari selang dari A atau x0 ya, dari A sampai ke B atau xn ya. Nah, di mana selang-selang tersebut akan membuat sebuah panjang tali busur gitu ya. Nah, oke. Berarti di dalam selang ini bisa kita ambil, yaitu selang misalkan ya, di dalam selang xn ini ya, bisa kita ambil selang xi dikurang 1, xi gitu. Karena turunan pertama itu kontinu. Nah, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata, ketika ada CI gitu ya, ada sebuah nilai yang merupakan anggota dari selang xi-1, xi, maka turunan pertama dari si fc ini akan menjadi f xi dikurang f xi dikurang 1 per delta x, atau yang kita bisa jadikan sebagai delta yi per delta xi, karena fxi dikurang fxi dikurang 1 ini kan merupakan nilai y ya, sebuah selang nilai y atau selisih nilai y gitu ya. Jadi kita bisa ganti sebagai delta yi. Nah, akibatnya kita bisa mendapatkan delta yi sama dengan f aksen ci dikali delta xi. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai hampiran dari panjang busur selang pada xi dikurang 1, xi, yaitu panjang busur selangnya yaitu akar dari delta xi kuadrat ditambah delta yi kuadrat. Dan rumus yang kita dapat tadi, yang delta yi, kita substitusi ke sini, yaitu menjadi akar dari delta xi kuadrat ditambah f aksen ci kuadrat dikali delta xi kuadrat. Nah, ini kita substitusi delta yi-nya dari yang atas ini, kita substitusi ke sini. Lalu akan didapat yaitu akar dari 1 ditambah f aksen ci kuadrat. Ini delta xi-nya dikeluarin dari akarnya ya, menjadi delta xi biasa gitu. Dengan i yaitu 1, 2, 3 sampai n ya. Nah, maka kita mendapatkan hampiran panjang busuran nih pada selang a, b, yaitu L sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N LI, dan ini akan menjadi akar dari 1 tambah F aksen CI kuadrat dikali delta XI. Nah, karena F aksennya kontinu pada selang A, B, maka kita memiliki
jumlah Riemann ya, jumlah Riemann dari partisi-partisi yang pada panjang busur tadi yang mempunyai limit dan diperoleh panjang busur fungsi f dari titik A, FA sampai ke B, FB, yaitu L sama dengan limit P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 ke N akar 1 tambah F aksen CI kuadrat dikali delta XI. Dan jumlah Riemann ini merupakan definisi dari sebuah integral ya. Dan ini kan akan menjadi sebuah integral ya, yaitu L sama dengan integral dari A ke B akar 1 tambah F aksen X kuadrat dx. Nah, inilah yang kita namakan sebagai rumus panjang busur kurva gitu ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan rumus panjang busur kurvanya. Nah, kalau kita meninjau dari fungsi X sama dengan GY ya pada selang CD, maka kita dengan cara yang sama ya akan mendapatkan rumus yaitu L sama dengan integral dari C ke D akar 1 tambah G aksen Y kuadrat dikali DY. Nah, berikutnya untuk contoh soal. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan 3 ya. Hitung panjang busur kurva 9Y kuadrat sama dengan 4X dari titik asal ke titik 3,2 akar 3. Titik asal itu seperti yang kita tahu merupakan apa? 0,0 ya. Berarti kita mengolah dari si fungsinya ini dulu. T 9Y kuadrat sama dengan 4X 3. Itu kita bakal mengkonstruksi berarti ini Y kuadrat sama dengan 4/9X pangkat 3. Maka si Y-nya ini sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 ya. Nah, maka ini nanti kita turunkan ya si Y-nya ini jadi dy/dx menjadi berapa nih? 32 berarti ini 1 ya. 1 dikurang berarti X pangkat setengah ya, atau akar dari X gitu ya. Nah, kita udah dapet apa? Udah dapet turunan dari Y, turunan pertama dari Y. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus ya, berarti panjang busur kurvanya yaitu selang X-nya itu dari 0 sampai 3. 0 sampai 3 akar 1 ditambah turunan ini berarti kurung akar X kuadrat dx. Nah, ini karena akar X kuadratnya menjadi X saja gitu ya, 1 tambah X kali dx. Nah, ini kita pakai cara substitusi berarti. Cara substitusi berarti misal U sama dengan 1 plus X. Maka du per dx itu maka du akan sama dengan dx ya berarti ya. Nah,
ini ketika si X-nya sama dengan 0, maka dia nilai si U-nya akan berapa? 1 ya. Dan ketika X-nya sama dengan 3, nilai U-nya akan 4. Nah, nanti kita sini tinggal ganti aja kelangnya. Berarti dari 1 sampai 4 ini tetap akar U D U. Nah, di akar U diintegralkan menjadi 2/3 U pangkat 3/2 ya, 4. Atau kita bisa gini, kita pecah. Ini akar U dikali U. Nah, 4. Nah, ini 2/3. Kita kurung aja lah ya. Ini akar 4 dikali 4 dikurang akar 1 dikali 1. Banding 2/3. Ini 2, 8 dikurang 1. Ini 8 dikurang 1. Jadinya berapa? 2/3 dikali 7. Hasilnya nanti adalah 14/3. Ini dia panjang busur kurvanya. Oke, berikutnya kita soal nomor 3. Soal nomor 3 itu panjang busur kurva Y sama dengan 1/3 X kuadrat tambah 2 pangkat 3/2 dari titik X sama dengan 0 ke titik X sama dengan 3. Oke, berarti Y nya ini 1/3 X kuadrat tambah 2 pangkat 3/2. Berarti nanti dy per dx nya turunan pertamanya tuh 1/3 dikali 3/2 turun, berarti turunan di dalam ini turunan rantai ya, berarti dalam berarti 2x ya, dikali X kuadrat ditambah 2. Nah, ini pangkatnya kurangin 1 berarti 1/2. Ini 1/3 3/2 berarti 2 nya habis, 3 nya habis, berarti tinggal X dikali X kuadrat tambah 2. Nah, ini turunan pertamanya. Nah, kita udah dapat turunan pertama, kita tinggal masukin ke rumus. Tadi itu X nya dari 0 ke 3 ya. Di sini kita 0 ke 3 akar 1 ditambah kurung X akar X kuadrat tambah 2 kuadrat kali dx. Di 0 sampai 3 ini akar 1 ditambah berapa nih berarti? X kuadrat dikali X kuadrat tambah 2 ya. Nah, berarti ini 1 ditambah X pangkat 4 ditambah 2 X kuadrat ya. Dx. Nah,
Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 1 itu kita bisa jadikan sebagai apa? Bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadratnya nanti menjadi ini X pangkat 2 tambah 1 ya. Kuadrat. Nah, karena ini apa? Akar dari kuadrat ya, kita bisa jadikan menjadi X. Nah, integral dari 0 sampai 3 jadinya cuma X tambah 1 dx ya gitu. Nah, kita tinggal integralkan berapa berarti 1/3 X pangkat 3 ditambah X ya. Batasnya dari 0 sampai 3. Nah, kita masukkan aja nih berarti. Berapa berarti? 1/3 kali 3/3 tambah kurung aja deh. Tambah 3 kan? Kurang 1/3 0 ditambah 0. Jadi tinggal ini habis ya. 0 dikurang 0 berarti berapa? 27/3 ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Ya, ini untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 12. Panjang busur kurvanya 12. Oke. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4 silakan buat teman-teman gitu ya, buat soal latihan di rumah agar memantapkan pemahaman tentang panjang busur kurva ini. Kita lanjut ke soal ke masuk materi luas permukaan benda putar. Nah, di dalam luas permukaan benda putar ini kita akan mengkonstruksi dari sebuah kerucut gitu ya, di mana luas selimut kerucut terpancung gitu ya, atau ujungnya nggak ada nih, terpancung dengan jari-jari, yaitu lingkaran dengan alasnya R gitu ya, dan jari-jari lingkaran atas ya R2, berarti yang di warna putih nih jari-jarinya R2, dan yang warna biru ini jari-jarinya adalah R1, yaitu luasnya sebesar Pi dikali K dikali R1 tambah R2 gitu ya, dengan K ini merupakan apa ya, bisa dibilang panjang sampingnya gitu ya, panjang busur sampingnya nih. Ini K-nya nih di samping nih, yang warna biru tipis ini. Nah, selimut kerucut yang ini kita bisa kita bagi sebagai bagian-bagian yang sama gitu ya, yang menjadi bagian yang sama. Nah, ini seperti konsep tadi yang kita bagi-bagi partisi, dan sini kita juga bisa bagi-bagi sebagai bagian-bagian yang sama ya dari kerucut ini. Nah, kita luas tiap bagian ini pasti akan dihampiri gitu ya oleh sebuah luas trapesium sama kaki dengan sisi sejajar B1 dan B2 dan tinggi H. Nah, ini bagian-bagiannya kan ini nanti akan membentuk sebuah trapesium gitu ya, trapesium yang banyak gitu ya, dan luas trapesiumnya yaitu 1/2 dikali H dikali B1 tambah B2. Lalu luas kerucut yang terpancung yang dihampiri oleh N buah trapesium sama kaki ya,
adalah setengah NH gitu ya. N ini karena banyaknya N buah trapesium ya, maka kita kalikan N ya gitu ya. Nah, ini akan menjadi setengah H dikali NB1 tambah NB2. Nah, kalau N-nya itu mendekati tahingga gitu ya, N-nya itu berjumlah tahingga gitu ya, maka bagian-bagiannya itu banyak gitu misalnya, berhingga gitu ya. Nah, maka NB1-nya ini akan mendekati nilainya seperti 2pi R ya. 2pi R ini merupakan keliling lingkaran alas. 2pi R1 yaitu keliling dari lingkaran alas nih, lingkaran yang di bawah ini nih. Dia akan mendekati nilainya akan mendekati dengan keliling lingkaran yang alas yang biru. Dan bila jika N-nya juga merupakan bagian-bagiannya gitu ya, bagian-bagian trapesiumnya itu tahingga gitu ya. Nah, maka nanti sisi yang B2-nya ini dari banyaknya trapesium itu nilainya akan mendekati 2πr2, yaitu keliling lingkaran atas yang warna putih ini nih, yang saya tunjuk ini. Nah, ini akan mendekati keliling lingkaran yang ini. Nah, dan ketika H-nya itu nilainya mendekati K gitu ya, atau tinggi trapesiumnya mendekati si panjang busur ini. Nah, akibatnya L-nya pun L-nya pun akan mendekati nilai kita bisa ganti gitu ya, hanya dengan K gitu, maka nanti rumusnya akan menjadi setengah K dikali 2πr1 ditambah 2πr2 sama dengan pi dikali K dikali R1 tambah R2. Nah, dengan K-nya ini atau panjang busurnya ini kan di atas tuh ada rumusnya ya. Nah, ini nilai hampiran panjang busur ya. Nah, sini pun kita pakai lagi untuk mencari si K-nya ini, panjang busur dari trapesium, dari si kerucutnya itu, kerucut terpancung. Nah, dengan nilai K-nya itu adalah akar dari delta X1 kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, ini akan menjadi akar dari 1 ditambah F aksen CI kuadrat dikali delta XI, dengan R1 sama dengan YI dan R2 sama dengan YI min 1. Nah, berdasarkan teorema nilai antara gitu ya, YI ditambah YI min 1 atau jumlah dari dua titik gitu ya, atau jumlah dari dua jari-jari ini kan menjadi 2 FDI ya. Dengan FDI itu adalah titik tengah dari YI dan YI min 1 gitu. Nah, jadi kita mendapatkan nilai hampiran luas benda putarnya yaitu L-nya yaitu sigma I sama dengan 1 Kn delta Li sama dengan sigma dari I sama dengan 1 Kn 2 pi FDI dikali akar 1 tambah F aksen C kuadrat dikali delta Xi. Nah, karena F aksena kontinu pada A, B gitu ya, maka kita bisa jadikan menjadi jumlah Riemann gitu ya, jumlah Riemann yang mempunyai limit, sehingga luas permukaan benda putarnya akan menjadi sebuah integral gitu ya, karena F aksena kontinu. Nah, ini jumlah Riemann dan ini merupakan definisi dari integral gitu ya, dan akan menjadi rumusnya yaitu L sama dengan 2pi integral dari A ke B D Y dikali akar 1 tambah Y aksen kuadrat dx, dan untuk fungsi X sama dengan GY pun juga sama ya caranya, dengan Y-nya diganti dengan GY dan Y aksennya diganti dengan G aksen Y gitu.
Oke, untuk contoh soal, saya di sini akan mengerjakan soal nomor 1 dan 2 mungkin ya. Ya, 1 dan 2 mungkin. Kita punya soal di sini, hitung loss merupakan benda putar yang terjadi di daerah D yang dibatasi parabola y kuadrat sama dengan 12x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3 diputar terhadap sumbu x. Berarti yang kita perlu ini berarti sebuah parabola gitu ya. Parabola y sama dengan 12x di 0 sampai 3 gitu ya. Oke, yang perlu kita olah dulu yaitu ya fungsi parabola ini ya, berarti y kuadrat sama dengan 12x. Nanti kita memakai turunan implisit, ini akan menjadi 2y dy per dx sama dengan, ini diturunin berarti tinggal 12 ya. 12 berarti dy per dx nya itu akan menjadi berapa? 2y nya pindah ke sini jadi 6 per y ya. 6 per y. Jadi kita udah mendapatkan turunan pertama ya dari si y ini ya. Turunan pertama dari y. Nah, kita bisa langsung masukkan ke integralnya. Jadi equal dari 0 sampai 3 2pi dulu ya di depannya. M sama dengan 2pi 0 sampai 3 y gitu ya. Y nya dibiarkan tetap y saja. Akar dari 1 ditambah berapa nih? 6 per y kuadrat ya. 6 per y kuadrat kali dx. Ini nanti akan menjadi 2pi. Oh ya, y nya tuh kita kan bisa jadikan y sama dengan akar 12x kan. Nah, y nya kita substitusi ke sini 0 sampai 3 akar 12x atau kita olah dulu yang di dalam sini ya nih. 1 ditambah 6 per y kuadrat itu berapa? 6y 36. Berarti y kuadrat ditambah 36 per y kuadrat ya. Nah, ini nanti jadinya y per y kuadrat ditambah 36 per y kuadrat dx. Nah, ini y yang ini bisa kita coret ya. Nah, nanti 2pi integral dari 0 sampai 3 akar. Nah, y yang y sama dengan akar 12 tadi kita masukkan, nanti kan jadinya bakal 12x ya ditambah 36 dx. Nah, terus kita misalkan lagi nih, misal t sama dengan 12x ditambah 36. Kan nanti dt nya itu sama dengan berapa? 12 dx ya. Tahu dx nya ya.
dt per 12 gitu ya. Nah ini misal kita masukin lagi, misal si x nya sama dengan 0, maka t nya sama dengan 36. Terus misal x nya sama dengan 3, nih t nya kan sama dengan 12 kali 3, 36, 36 tambah 36, 72. Nah, nanti saya bakal ganti batasnya, berarti L sama dengan 2pi akar dari 36 kali 36 sampai 72. Oh, akar sih. Integral dari 36 sampai 72 akar U gitu ya. Akar U, akar T dt per 12. Ini 12 nya dibagi ini jadinya dikeluarkan saja ya yang konstantanya, berarti ini pi per 6. Ini berarti jadinya pi per 6 integral dari 36 sampai 72 dt pi per 6 berarti 2 per 3 T akar T dikali T ya. Atas 36, ini 72. Pi per 6 T berapa nih? Ini keluarin aja 2 per 3 nya 6, 3. 2 per 3 nya dikeluarin, ini konstanta, berarti jadinya pi per 9 ya berarti ya. Pi per 9 ini kurung, berarti masukin akar 72 dikali 72 kurang akar 36 kali 36. Ini pi per 9, 72 dan 36 bisa dikeluarin ya berarti ya. Ini 36 kurung akar 72 berarti 6 akar 2 kali 2 dikurang 6 ya. Berarti ini 9 dibagi 6 berarti 9 dibagi 3, 36 dibagi 9 berarti 4. Ini 4 pi, ini 12 akar 2 dikurang 6, jadi nanti hasilnya 48 kurang 24 pi gitu ya. Nah, 24 kita keluarkan menjadi 2 akar 2 dikurang 1 pi, satuan luas. Nah ini jawaban dari contoh soal nomor 1 ya. Berikutnya nomor 2. Hitung luas permukaan datar yang terjadi di daerah D yang dibatasi kurva X sama dengan Y pangkat 3 dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1 diputar terhadap sumbu Y. Oke. Kurvanya kita
Kita analisis dulu. Ini jadinya ini kan diputar dari sumbu Y kan, berarti ini kan udah bisa langsung diturunin, berarti G sin Y nya itu 3Y kuadrat. Kita langsung integralin aja. L sama dengan L sama dengan 2pi (0 sampai 1). Sini kan tadinya GY nya itu Y pangkat 3 dikali 1 tambah 3Y kuadrat kuadratin. Ini DY, berarti 2pi 0 sampai 1 ini Y pangkat 3, ini ditambah 1 tambah 9 Y pangkat 4 ya, DY. Ini misal kita pakai cara substitusi lagi. U sama dengan 1 plus 9 Y pangkat 4. Maka DU sama dengan 36 Y pangkat 3 DY ya gitu ya. Kita masukin dulu batas Y-nya ke U ya. Misal ketika Y-nya sama dengan 0, maka U-nya akan sama dengan 1. Ketika Y-nya sama dengan 1, KU-nya akan sama dengan 10 ya. Nah, kita tinggal masukin aja nih substitusinya, berarti 2pi akar, ini kan batasnya udah ganti ya, 1 sampai 10, ini Y pangkat 3 akar U DU per 36 Y pangkat 3. Y pangkat 3 nya jadi 1 kan, ini 2pi integral dari 1 sampai 10, 36 nya dikeluarkan, ini nanti akan menjadi pi per 18 ya, integral akar U ya berarti DU. Ini pi per 18, ini 2/3 akar U dikali U dari 1 sampai 10. Ini 2/3 nya kita keluarin, nanti jadinya pi per 27, masukin substitusi nilai U nya, berarti nanti jadinya akar 10 dikali 10 kurang akar 1 dikali 1. Ini nanti akan menghasilkan 10 akar 10 dikurang 1 per
27 dikali I gitu ya, satuan luas. Oke, ini adalah jawaban dari nomor 2 ya. Untuk yang nomor 3, ini 3 dan 4, ini teman-teman coba di rumah untuk soal latihan agar lebih mantap dalam menyerap materi ini. Baik, demikian penjelasan mengenai kalkulus integral, materi panjang busur kurva dan luas permukaan benda putar ya. Semoga apa yang aku jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya, ataupun kesalahan dalam berhitung. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.